Pernahkah kita melihat bagaimana visi Gibran tentang Indonesia ke depan? Bu Mega sendiri mengundurkan diri dari pencalonan 2014 demi memberikan kesempatan kepada Jokowi. Kita tidak boleh lupa bahwa sejatinya kekuasaan adalah titipan. Ya, akhirnya kita bisa melihat senyum sumringah Gibran di Rapim Golkar kemarin. Ya, setelah Golkar resmi mengusung Gibran sebagai bacawa pres Prabowo, lalu dilanjutkan oleh pengumuman Pak Prabowo bahwa koalisi memang mengusung Gibran. Menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya. Nah, hari-hari belakangan ini kita memang dipertontonkan tentang bagaimana kekuasaan itu bisa menentukan segalanya. Seolah kekuasaan yang ada seperti kekuasaan absolut yang memang bisa menentukan benar dan salah. Seakan-akan masyarakat pun dibuat buta akan semua kejadian yang sudah terjadi. Soal Gibran, ya kita sama-sama melihat di bulan Mei bagaimana Pak Jokowi mengatakan bahwa pencalonan Gibran itu hal yang tidak logik. Bahkan Gibran sendiri mengatakan bahwa dia belum cukup umur dan ilmu serta pengalamannya pun ya belum cukup. Lalu apakah setelah MK dan Sang Paman memberikan jalan, apakah Gibran sudah merasa bahwa ilmunya sudah cukup? Entahlah. Tapi kalau kita bicara soal kekuasaan, maka seharusnya kita tidak boleh lupa bahwa sejatinya kekuasaan adalah titipan. Kekuasaan adalah jalan bagi si penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Kekuasaan adalah titipan Tuhan dan kepercayaan dari masyarakat. Dan seharusnya ada dua dimensi kekuasaan yang tidak boleh terlupakan, yaitu dimensi duniawi dan dimensi ilahi. Bagaimana kekuasaan ini menjadi dimensi ilahi akan menentukan bagaimana seseorang menjadi penguasa di dunia ini. Karena kekuasaan bukan hanya soal kesempatan, bukan hanya soal bagaimana mendapatkan kedudukan dan kelanjutan kekuasaan, tapi bagaimana kekuasaan itu didapatkan dan bagaimana kekuasaan ini berguna bagi masyarakat ke depan. Tentang bagaimana proses pencalonan Gibran kita sudah sama-sama tahu. Sejak awal ketika Gibran di wali kota, kita sudah sangat mengerti bahwa PDI lah yang memberikan jalan kepada Gibran dan Bobi. Ya, pada saat itu tahun 2020 PDIP sudah punya calon. Tapi karena Pak Jokowi meminta Gibran diberikan kesempatan, Ibu Mega memberikan kesempatan dan memberikan kendaraan. Begitu juga dengan Bobi di Medan sana. Nah, yang menjadi masalah adalah saat itu kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang bermasalah. Karena seolah-olah ya Gibran dipilih memang berdasarkan keinginan masyarakat. Meskipun kita banyak dengar rumor ya bahwa pesaing Gibran saat di wali kota dulu pun dipanggil ke istana, entah untuk diiming-imingi atau diintimidasi, kita tidak tahu persis. Kita juga jadi tidak bisa melihat atau bahkan menutup mata tentang bagaimana suara diberikan. Apakah memang murni keinginan rakyat atau memang ada arahan. Tapi ya sudahlah. Sekarang sudah bukan saatnya lagi kita melihat ke belakang. Tapi bagaimana demokrasi ini akan berjalan ke depan. Banyak rumor yang beredar. Ya, banyak orang yang mengirimkan video ke saya juga bahwa sebenarnya ini adalah taktik politik Jokowi. Bahwa sebenarnya yang menjadi tujuan Jokowi adalah Indonesia emas. Demi kebaikan dan kemajuan Indonesia di 100 tahun Indonesia nanti tahun 2045. Oke lah kalau ini memang bertujuan baik. Tapi apakah kita percaya bahwa sesuatu yang baik akan bisa berjalan baik jika dilakukan dengan proses yang tidak baik? Menabrak konstitusi, mengakali sana-sini, dan menempatkan semua elemen di setiap posisi. Apakah yakin ini adalah bagian dari demokrasi?
kita juga jangan terlalu naif bahwa melihat Kaisang di PSI ini hanya sebagai ya wujud dari peran anak muda dalam perpolitikan Indonesia. Tidak. Karena sejatinya Kaisang memang sudah dipersiapkan untuk mengawal posisi legislasi di DPR nanti. 2024 Kaisang akan masuk DPR dan menjaga Gibran yang ada di eksekutif. Di samping lagi ada sang paman di yudikatif. Belum lagi KPU dan sebagainya yang kita tahu bahwa banyak tim sukses Jokowi di sana. Entahlah kenapa semuanya jadi begitu terbaca sekarang dan terkonfirmasi bahwa ternyata selama ini kita seolah-olah menganggap ini biasa saja. Dan sekarang kita baru menyadari bahwa ternyata memang ini sudah disiapkan sejak awal mula. Perihal ini banyak orang yang sudah berkomentar, banyak orang sudah kecewa, marah, sedih, atau bahkan separuh putus asa memandang pilpres kita ke depan ini. Ya, tapi kalau menurut saya ada satu hal yang mungkin terlupakan, bahwa kekuasaan yang tertinggi adalah milik ilahi. Seseorang yang menyadari bahwa kekuasaan ini adalah titipan, dia akan sadar bahwa dalam dirinya ada hati nurani. Hati nurani kita akan bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau kita hanya melihat kekuasaan sebagai wujud duniawi, maka kita hanya akan melihat kekuasaan sebagai kesempatan ke depan. Sebagai peluang untuk memperpanjang kekuasaan. Untuk mengambil kenikmatan dan keuntungan. Yang lebih parah lagi menurut saya, ketika masalah ini dikaitkan soal PDIP, bahwa ini adalah wujud dari sakit hatinya keluarga Jokowi dengan Ibu Megawati dan sebagainya. Ini kan malah semakin parah. Karena bagaimana bisa ya perasaan kita pribadi, entah itu benar sakit hati atau tidak, lalu bisa dikonversi menjadi masalah bangsa ini. Kenapa bangsa ini harus bertanggung jawab akan sakit hati keluarga Jokowi? Meskipun kalau menurut saya, ini pun bisa kita lihat lagi ke belakang. Justru sebaliknya, bagaimana Ibu Megawati memberikan jalan begitu luar biasa. Gibran, Bobi, bagaimana dia bisa menduduki posisi sekarang kalau tidak ada Bu Mega, apalagi dengan Pak Jokowi. Bu Mega sendiri mengundurkan diri dari pencalonan 2014 demi memberikan kesempatan kepada Jokowi. Ibu Mega sendiri sebenarnya punya kesempatan untuk mengusung anaknya Mbak Puan 2 kali sebenarnya. Tapi Ibu Mega merasa bahwa ada yang jauh lebih penting, yaitu masyarakat Indonesia ke depan. Bahwa pada saat itu yang diinginkan adalah Jokowi oleh masyarakat. Maka Bu Mega dengan besar hati memberikan kesempatan lagi kepada Pak Jokowi di tahun 2019 lalu. Ya tapi entahlah, berbicara soal sakit hati, ya kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bicara soal segala macam cerita di balik ini, ya kita akan kembali pada asumsi. Tapi kalau kekuasaan dicitrakan sebagai pewahyuan bahwa kekuasaan Indonesia, pemimpin di Indonesia, bagaimana Indonesia ke depan hanya bisa dilakukan oleh keluarga Jokowi dan keturunannya. Ini kan sangat-sangat absolut. Seolah hanya Jokowi yang tahu apa yang baik dan benar bagi bangsa ini. Sebagus-bagusnya seorang pemimpin, seberhasilnya seorang pemimpin, seharusnya kita menyadari bahwa kekuasaan ada batasnya. Dan kepemimpinan ada penerusnya. Bagaimana kita bisa mempercayakan bangsa ini kepada pemimpin yang baru 2 tahun memimpin kampung halamannya sendiri menjadi wali kota? Ya banyak orang yang berkata bahwa jabatan wakil presiden ini kan cuma tempelan saja. Nah saya rasa ini sangat-sangat salah dan berbeda untuk kasus saat ini. Dengan kondisi Pak Prabowo yang sudah sedemikian, berusia demikian, 72 tahun lebih, sangat terbuka kemungkinan untuk Pak Prabowo tidak lagi bisa begitu aktif, tidak mobile, dan bahkan mungkin akan lebih banyak istirahatnya daripada bekerja. Nah sudah jelas, Gibran lah yang akan ada di depan nantinya. Bisakah kita mempercayakan bangsa ini kepada dia? Pernahkah kita melihat bagaimana visi Gibran tentang Indonesia ke depan? Memang banyak pemimpin muda yang kita lihat, baik di Indonesia maupun di
negara lain di dunia. Tapi mereka lahir karena visi mereka. Karena bagaimana mereka menatap masa depan dengan pemikiran-pemikiran mereka. Apakah kita pernah melihat ada satu kasus atau ada hal yang berupa krisis yang berhasil ditangani dengan pemikiran Gibran ini? Entahlah. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan benar sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bahwa rakyatlah yang akan menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Dan kita harus menyadari bahwa kekuasaan bukan milik Jokowi, tapi milik semua rakyat di negeri ini. Salam and open your mind.